Oke, balik lagi di channel Fotekno bersama saya Pauji ya. Di sini saya mau coba review SSD SATA dari Midas Force dan EOTA yang 256 GB ya. Oke, kita langsung saja untuk packagingnya. Ini keduanya simple ya, gak ada apa-apa. Untuk Midas Force ini ada kartu garansi dan EOTA nggak ada apa-apa lagi. Cuma ya wadah plastik doang ya. Dan mengenai garansi, Midas ini 3 tahun dan EOTA 5 tahun sesuai dengan deskripsi tokonya ya. Untuk Midas sendiri garansinya dikelola oleh distri Total Teknologi Indonesia. Websitenya pun ada ya. Tapi untuk EOTA garansinya itu saya gak tahu ya. Websitenya pun gak ada, cuma garansi toko ya. Jadi toko yang nanganin, dan saya juga tanya tokonya, dia itu gak tahu, cuma di dealer EOTA-nya langsung katanya ya. Jadi saya juga gak tahu nih nama distributornya apa, perusahaannya apa gitu ya. Oh ya, alasan saya beli SSD ini dan tokonya itu di sana karena ya penjualannya tuh bisa sampai 10.000. Jadi saya penasaran ya. Untuk spek SSD-nya kalian bisa cek aja di layar sekaligus sama spek PC saya juga ya. Untuk restart disk ini ada 3 skenario ya. Yang pertama itu ketika SSD-nya masih kosong, yang kedua ketika diisi 75%, dan yang ketiga ketika diisi 93%-an ya. Untuk hasilnya gak beda jauh ya, keduanya ini speed rate-nya tuh hampir sama sesuai dengan klaim. Dan untuk word-nya ini agak melenceng 50 Mbps ya. Nah yang kedua ini ketika SSD-nya diisi 75%-an, ini sama aja sebenarnya, speednya juga gak beda jauh sama yang kosong ya. Nah, file 90% ini kebanyakan diisi sama video. Yang kedua itu game Steam. Yang ketiga itu game-game yang non-Steam ya, yang filenya itu kecil-kecil gitu loh. Dan ajaibnya hasil skornya itu gak beda jauh. Mungkin Midas di sini yang sedikit lebih unggul ya. Nah, untuk pengujian yang kedua ini ASSD ya. Kalau dilihat dari overall skornya itu yang Midas sepertinya sedikit lebih unggul ya dibandingkan dengan EOTA. Mengenai suhu untuk Midas ini wajar-wajar aja ya, gak sampai 70%-an, jadi ya gak masalah. Dan khusus untuk EOTA ini sensornya itu gak nyala ya, kayak 40, 45, 40, 45 cuma gitu doang. Jadi untuk EOTA ini sensornya gak ada. Sekarang tes pakai Atto ya. Ini aplikasi benchmarknya cukup berat dan lumayan lama. Dari hasilnya kurang lebih gak beda jauh. Tapi untuk menangani file kecil, Midas ini sedikit lebih unggul kalau kalian lihat. Karena kita tahu lah transfer file yang kecil-kecil itu dan banyak ya, apalagi itu bikin transfer filenya itu lama. Pengujian keempat ini saya coba cut file ya, sekitar 50 gigaan yang berisi video sama foto gitu. Pengirimannya sih antar kedua SSD ini, dan hasilnya EOTA ini unggul 5 detik. Tapi kayaknya keunggulan ini apakah disebabkan oleh Midas atau apa gimana ya? Soalnya kalian bisa lihat nih, speed rate-nya tuh Midas stabil di angka 400 Mbps-an dibandingkan dengan EOTA. Pengujian kelima, tes compressing file video sekitar 12 GB ya. Pakai aplikasi 7zip. Di sini Midas unggul 13 detik, tapi untuk speednya kurang lebih sama ya, beda jauh lah, sekitaran 30 Mbps. Kalau tadi compressing, sekarang ekstrak file yang sama ya. Untuk ekstrak file hasilnya beda tipis. Midas unggul 2 detik dengan speed rata-rata sekitar 190, sedangkan kalau EOTA itu 180-an. Nah terakhir saya coba copy file GTA Steam ya, yang isinya itu 110 gigaan.
Hasilnya di sini EOTA unggul 46 detik. Dan saya gak tahu kenapa ini drop di tengah-tengah gitu. Kalian juga bisa lihat yang drop duluan itu Midas Sports ya. Tapi ini saya gak tahu alasannya kenapa. Harusnya sih saya tes lagi pakai SSD kenceng kayak NVMe gitu. Cuma sayangnya gak ada ya. Biar tahu gitu yang salah itu gara-gara SSD yang mana. By the way, ini isi file backupnya ukurannya itu 1 gigaan, selang-seling sama ukuran file kecil ya. Kalau disuruh milih sekarang saya nggak bisa ya, karena belum tahu durability-nya itu kayak gimana. Soalnya ya kan paling penting di storage itu adalah durability. Bayangkan ya, ada data penting di storage kita terus hilang, itu gimana ya. Tapi kalau disuruh milih secara sementara dan buru-buru, saya bakal pilih Midas Sports dengan alasan pertama itu informasi speknya ada, kedua distributornya itu jelas ada, dan menurut saya ini penting ya, apalagi buat yang panikan kayak saya. Kita jadi lebih tahu apa produk yang kita beli ya. Sama kalau ada apa-apa, kita kan tahu harus lapor ke mana, harus lapor ke distri mana gitu ya kalau mau garansiin. Dibandingkan ke toko yang ada di marketplace itu kan rata-rata dia ada tokonya itu cuma online doang gitu. Mau ditanya alamatnya pun gak bisa jawab gitu. Dan yang ketiga, sensor suhu Midas itu beneran berfungsi ya. Ini penting juga loh. Sebab kalau panas bisa performanya itu jelek. Yang mana kita bisa ngatur-ngatur lah supaya dingin. Dan yang terakhir, yang 4, hasil tes kebanyakan positif ke Midas ya, walaupun mungkin hasilnya itu beda tipis. Jadi intinya itu saya belum merekomendasikan sekarang ya, karena belum tahu durability-nya kayak gimana, dan itu paling penting kalau menurut saya. Dan untuk 250 GB ini udah murah sih, walaupun saya tuh butuhnya tuh 1 tera ya, 250 tuh kurang. Jadi itu aja videonya, semoga bermanfaat ya, jangan lupa subscribe.